dimanapun saat ini adik-adik berada, saya mengucapkan selamat menyambut tahun 2022. Semoga tahun lalu menjadi tahun kenangan, tahun pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan semoga tahun ini kita mau menyongsongnya, kita mau memasukinya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Adalah berkat dan kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, dan kita boleh bersama-sama bersatu bersekutu hati di dalam online ibadah ini. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join dengan kita, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Selamat datang dan selamat bergabung. Kedepannya kami berharap adik-adik akan selalu dapat bergabung bersama kami, dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Di kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat merayakan ulang tahun atau merayakan hari jadi bagi adik-adik yang hari ini atau semalam berulang tahun, dan juga bagi adik-adik yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang bulan Januari ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik dengan kasih karunia, berkat jasmani dan rohani di sepanjang kehidupan adik-adik semua. Baiklah adik-adik, tentu kita sudah bersemangat. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita siapkan diri kita, jiwa raga kita. Kita mau datang ke hadiran Tuhan. Kita mau memulakan ibadah online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami, sepanjang malam hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas segalanya. Engkau mengasihi kami dan memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani, membimbing kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi, membimbing setiap kami, adik-adik dimanapun mereka berada, sehingga setiap mereka boleh mengerti, memahami kehendak-Mu melalui pelajaran hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, tentu kita sudah bersemangat, bukan? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dia selalu menemani.
Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib, dahsyat dan ajaib kejadianku. Sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Kerinduanku hanya satu, kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui setiap lagu-lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui satu cerita Alkitab sebentar lagi. Mari kita lihat ceritanya bersama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu
dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya puji Tuhan, melalui cerita Alkitab hari ini kita belajar tentang ketaatan. Keseluruhan ayat-ayatnya adik-adik dapat membacanya sendiri melalui Alkitab adik-adik ya di rumah, yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-21 hingga yang ke-39. Adik-adik jangan lupa untuk membaca keseluruhan ayat-ayatnya selepas adik-adik mengikuti ibadah online ini. Maria dan Yusuf taat pada setiap peraturan dan ketetapan dari hukum Taurat untuk menyerahkan anak mereka yang sulung ke bait Allah kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun kita harus taat dan patuh kepada setiap peraturan dan ketetapan yang sudah kita berikan. Dengan cara yang pertama, ketika kita di rumah, tentu dari setiap keluarga kita memiliki peraturan dan ketetapan sendiri-sendiri yang sudah ibu bapak atau orang tua kita tetapkan. Kita harus patuh pada mereka, dan ketika kita di sekolah kita harus taat dan patuh pada setiap peraturan ketetapan yang sekolah sudah ditentukan kepada cikgu dan pengajar. Dan ketika kita bermasyarakat kita harus taat dan patuh pada ketentuan di mana tempat kita tinggal. Dan juga sebagai warga negara Malaysia ini kita mau taat dan patuh kepada setiap peraturan dan ketetapan yang sudah pemerintah tetapkan di dalam kerajaan Malaysia ini. Dan yang paling penting adik-adik, kita mau taat dan patuh pada setiap firman Tuhan, setiap apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu dan kita akan mengerti setiap peraturan dan ketetapan dari Tuhan melalui Alkitab. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca Alkitabnya setiap hari.
Alright adik-adik, itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dimanapun saat ini adik-adik berada boleh mengerti, memahami akan semua pelajaran hari ini, dan kita mau belajar untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Alright adik-adik, mari sama-sama kita siapkan diri kita mau menutup ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berkat penyertaan dari Roh Kudus-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Ya Bapa, kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih kepada Engkau. Dan kami mohon berkat penyertaan-Mu menyertai adik-adik dimanapun mereka berada. Semoga adik-adik boleh menerapkan ketaatan ini di dalam kehidupan mereka. Berkati adik-adik ini Bapa dimanapun mereka berada dengan berkat jasmani dan rohani beserta seluruh keluarga mereka, saudara-saudara mereka semua. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa ya untuk beribadah selalu setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. See you next time, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.